Semangat pagi, salam sejahtera buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masuk kita ke filum Mollusca. Ini masih bagian dari kingdom Animalia. Jadi kingdom Animalia ini ya cukup banyak. Nah, sampai saat ini sudah masuk kita ke Mollusca. Nah, apa itu Mollusca? Ya, Mollusca ini adalah hewan yang bertubuh lunak. Ya, dari semua hewan ternyata inilah yang disebut dengan bertubuh lunak. Tapi hati-hati, ada juga di luar dari Mollusca ini bertubuh lunak, tapi tidak dimasukkan ke dalam Mollusca. Nah, itu ada juga kriteria lainnya, ya, tidak hanya tubuhnya yang lunak, ya. Oke, baik, kita lihat Mollusca ini bertubuh lunak. Nah, dengan tubuhnya lunak, dia harus dilengkapi dengan pelindung. Ya, wajar ya, kalau tubuhnya lunak berarti kan gampang ya mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan dari luar tubuhnya. Nah, apa pelindungnya? Adalah berupa cangkang. Baik, cangkang ini ya sering kita dengar. Apa? Cangkang pada kepiting, cangkang pada udang, ya. Nah, cangkang pada siput gitu ya. Nah, selain cangkang, ada juga kantung tinta. Oke, kantung tinta ini disebut juga dengan chromatophora. Baik, nah sekarang kalau kamu ditanya Mollusca ini apalah contohnya, ini adalah hal yang gampang yang mungkin kamu masih ingat waktu SMP dan sering kita jumpai di sekitar kita. Ya, misalnya siput, ya, dia jelas cangkangnya ya, cangkangnya itu berpilin memutar. Nah, kalau yang punya kantung tinta, contohnya apa? Ya, mungkin kamu masih ingat adalah cumi-cumi. Ya, nah cumi-cumi jika dia berjumpa dengan predatornya atau mendapatkan suatu rintangan atau hambatan, lalu dia mengeluarkan tintanya sehingga lingkungan di sekitarnya menjadi segar, maka dia akan aman terhadap predatornya. Nah, kita mau kenal dulu bagaimana anatominya. Ya. Nah, inilah anatomi dari salah satu contoh Mollusca. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelompok dari kerang. Ya, ini adalah kerang. Nah, kita lihat bagaimana mulutnya, bagaimana perutnya, ya. Kemudian bagaimana alat reproduksinya, genital pore. Lalu bagaimana nephrobiopore itu adalah alat ekskresinya, pengeluarannya, ya. Nah, dia sudah punya ginjal, ya. Nah, ini ginjalnya, dan kemudian ada berupa auricle, yaitu bertindak sebagai pembau, ya. Nah, kemudian ada ventricle. Nah, ini ibaratnya seperti jantungnya, ya, walaupun jantungnya masih sederhana. Lalu ada bagian pembuluh darah posterior, ya, aorta posterior. Oke, lalu ada rektumnya. Ini adalah berhubungan dengan pembuangan feses, ya. Lalu oke, lalu ada bagian posterior adductor, ya. Ini adalah bagian belakang untuk pergerakannya, ya, ke ototnya. Lalu ada excellent siphon, ya. Excellent siphon ini mengeluarkan berupa air yang dia gunakan saat dalam kondisi darurat. Nah, dia keluarkan air, dia semprotkan air, maka pergerakannya jadi cepat, gitu, ya. Nah, lalu incurrent siphon berarti memasukkan air, ya, lalu nanti akan keluar lewat excurrent siphon, ya. Oke, nah ini adalah ususnya. Kemudian ini mantelnya. Nah, mantelnya itu melindungi tubuhnya yang lunak, ya, selaputnya, gitu ya. Lalu ada gonad menghasil gamet, ya. Kemudian digestive gland atau kelenjar pencernaan. Dan ini kakinya. Ini adalah kerang. Lalu mana kakinya? Inilah kakinya. Kalau kamu makan kerang, ketika kita buka cangkangnya, kan ada mirip seperti kayak pipi, ya. Nah, inilah warnanya pun pas pula seperti ini. Nah, itu adalah kakinya, gitu ya. Oke, baik. Jadi sudah mulai kenal bagaimana anatomi dari Mollusca. Nah, Mollusca ini ternyata
ya, hewan trifoblastik selomata sudah lebih tinggi ya. Nah, kalau dari segi kesamaan dengan manusia sama, trifoblastik selomata 3 lapisan embrional dan sudah memiliki bentuk tubuhnya bervariasi. Oke, moluska ini kan ya seperti yang kita kenal, misalnya siput, ya, kemudian cumi-cumi, kemudian apa namanya itu nautilus, ya, kerang. Nah, ternyata bentuknya bervariasi, ya. Nah, lalu tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama. Ini ya, jadi kalau nanti ditanyakan apakah 3 bagian utama dari moluska, nah 3 bagian utama itu adalah kaki. Ini ya, kaki. Nah, kaki itu apa? Itu adalah penjuluran bagian ventral. Nah, tubuhnya yang berotot untuk bergerak. Nah, seperti kerang tadi, itu adalah yang bentuknya kayak pipi, itulah kakinya. Adalah bagian dari ventralnya dan berotot, maka dia bisa bergerak. Nah, ada massa visceral. Nah, massa visceral ini berupa kumpulan sebagian besar organ tubuh penting seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Itu adalah massa visceral. Artinya berupa pencernaan, ekskresi, dan reproduksi ini merupakan bagian paling utama lah untuk aktivitas hidupnya ya. Nah, lalu ada mantel. Nah, membentuk rongga mantel yang berisi cairan, dan cairan ini sebagai tempat lubang insang ya, juga sebagai ekskresi dan Oke ya, mantel. Nah, ini selain dia membentuk rongga, nah ternyata dia membentuk cangkang ya, membentuk cangkang daripada tubuhnya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang mana namanya massa visceral. Inilah massa visceral. Oke ya, jadi bagian penting utamanya ya, itu sistem pencernaannya, ekskresinya ya, lalu sistem peredaran darahnya, itu namanya massa visceral. Oke, kalau kakinya ini dia, ini kakinya. Nah, lalu mantelnya mana? Nah, inilah mantelnya. Mana mantelnya? Ini lapisan yang menyelubungi tubuh yang lunak. Ini mantelnya ya. Oke, ini ya. Kemudian, nah ini cangkangnya, barulah cangkangnya di luar. Nah, oke ya. Lalu ini mulutnya, lalu nah insangnya di sini, ini insangnya. Nah, oke, insang berhubungan dengan jantung. Oke ya, anusnya di sini. Nah, oke, kemudian lambungnya, ya. Lalu alat ekskresinya, nephridium atau ginjalnya ya. Oke, baik. Di sini rongga mantelnya. Rongga mantelnya ini berhubungan dengan ya anus, ya, berhubungan dengan insang, alis. Oke, baik. Saraf-sarafnya ini, jadi otaknya itu atau masih disebut dengan ganglion itu berada dekat dengan esofagus, ya, melingkar, kemudian dia menjulur memanjang ke bagian otot, ya, oke ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai sistem sarafnya. Tadi sudah kita singgung sistem saraf ya. Sistem sarafnya berupa bentuk cincin. Nah, tadi kan nampak gambar ya di esofagusnya itu. Nah, dia ternyata melingkari daripada kerongkongan atau esofagus. Nah, kemudian indera. Nah, kalau pada manusia kan panca indera ya. Kalau di sini ada atau reseptornya berupa osphradium. Dia adalah indera yang berhubungan dengan teksturnya, menerima rangsang dan lidah. Ya. Nah, ini fungsinya hampir sama ya. Nah, untuk mengetahui adanya makanan, ya, untuk mengetahui lingkungannya, ya, ada makanan pasti. Ya, baik. Lalu mata. Nah, matanya ini ya belum pada umumnya ya, matanya belum bisa melihat benda belum. Ya, walaupun udah ada memang kelompok moluska yang sudah memfokuskan cahaya. Dia bisa melihat benda. Tapi ada juga yang masih ekspor, ya, bintik mata, membedakan terang dan gelap. Nah, selain mata ada statosista. Ya, statosista ini adalah alat keseimbangan dan dia memiliki media di air, berarti perlu keseimbangan supaya dia bisa bergerak di air. Ya, statosista. Nah,
Jadi inilah indranya. Ya, indra. Oke. Pencernaannya dikatakan lengkap. Kenapa kita katakan lengkap? Sudah ada mulutnya. Dan udah ada esofagus, lambung juga, usus dan anus. Jadi tidak lagi seperti hewan yang sederhana, bahkan tidak ada anus, berarti mulutnya masih ya sekaligus untuk mengeluarkan ampas makanan. Ini bisa ya. Oke, baik. Nah, moluska ada yang memiliki lidah, ya, lidah berparut. Itulah namanya radula. Ya, jadi ada juga yang tidak punya radula, tapi umumnya memiliki radula. Radula itu apa? Lidah berparut. Jadi identik dengan seperti giginya. Nah, tahu parut? Nah, kalau kamu pernah lihat parutan kelapa ya, parutan kelapa ini kan bergerigi, ya kan? Memarut kelapa kan harus bergerigi. Nah, sama lidahnya bergerigi itu identik dengan giginya. Ya, biasanya adalah moluska yang herbivora. Oke. Nah, bagaimana dengan peredaran darahnya? Ternyata masih terbuka. Ya, peredaran darah terbuka. Nah, ingat peredaran darah terbuka ini di mana pengertiannya adalah ini ya. Nah, pengertiannya bahwa dia kan belum memiliki pembuluh darah. Belum ada pembuluh darah yang lengkap. Nah, ya. Belum ada pembuluh darah. Ya. Oke. Ya. Nah, berarti aliran darahnya dari jantung langsung ke bagian seluruh tubuh tanpa ada pembuluh-pembuluh. Nah, jadi itu namanya terbuka. Kalau tertutup ya udah kebalikannya. Ya. Nah, lalu berhubungan dengan darah, ya pigmen darahnya disebut dengan hemosianin. Kalau manusia kan pigmen darah kita apa? Hemoglobin. Nah, dia tidak ada hemoglobin. Nah, dia memiliki hemosianin. Nah, tahukah kamu sianin itu apa? Itu adalah menyatakan warna biru. Iya. Oke, pigmen biru. Nah, ternyata dia memiliki hemosianin. Nah, lantas hemosianin ini didukung oleh adanya berupa kuprum, ya. Ada tembaga yang berada dalam plasma darah. Nah, jadi kesimpulannya pigmennya itu adalah hemosianin yang mengandung kuprum, tembaga yang berada dalam plasma darah. Kalau manusia, hemoglobin di mana? Di eritrosit, bukan di plasma darah. Ya, oke, baik. Bagaimana pernapasannya? Sistem pernapasannya, ya, alat pernapasannya berupa insang. Nah, ini umumnya adalah moluska yang hidup di air. Kalau paru-paru, nah itu moluska yang hidup di daratan. Ya, jadi ternyata pernapasannya tergantung daripada di mana lingkungannya. Ya, oke. Sistem ekskresinya satu pasang ginjal atau disebut juga dengan protonephridium. Ya, protonephridium itu tipe ginjalnya. Ya, nah, masih sederhana lah, tapi sudah identik dengan ginjal. Nah, lantas habitatnya, nah moluska ini ya kita jumpai ada di darat, ya, ada di air tawar maupun di laut. Nah, jadi ternyata variasinya banyak, ya, daripada hewan moluska ini. Baik, bagaimanakah kemampuan dia berkembang biak? Nah, ternyata jantan betina seperti kita itu disebut juga gonokoris, ya. Jadi kalau ada kamu dengar istilah gonokoris, ya sama seperti manusia bahwa jantan betina sudah berpisah, ya. Jadi kalau manusia ya gonokoris juga. Nah, ternyata moluska ini umumnya sudah gonokoris, ya. Lalu fertilisasinya, pembuahannya itu berada di dalam tubuhnya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau kenal dulu bagaimana moluska ini. Ya, kita lihat dulu video berikut ini. Mollusca is the most diverse and second largest phylum of invertebrate animals. They are soft-bodied animals, often with hard shells for protection.
Mollusks are mostly marine. Some are freshwater or found in damp soil. The body is unsegmented and bilaterally symmetrical. They are triploblastic with ectoderm, mesoderm, and endoderm, having reduced coelom lined by mesoderm. Their body cavity is called hemocoel. Their body is divided into head, visceral mass, mantle, and foot. Nah, klasifikasi moluska ini ternyata berdasarkan tipe kaki, posisi kaki, dan tipe cangkang. Nah, supaya lebih gampang mengingat bagaimana pembagiannya, ya cukup mudah. Ini aja kan. Anak gadis suka celana pendek. Benar nggak? Ya, benar. Ya. Nah, umumnya di rumahan ya. Oke, bahkan di luar pun banyak juga. Kalau di rumah ya umumnya seperti ini. Anak gadis suka celana pendek, itulah kelompok dari moluska. Oke, apa itu? A. Amphiniura. Nah, ambil kata A, anak ya, Amphiniura. Atau disebut juga dengan Polyplacopora. Nah, Amphiniura ini berada di dasar laut. Sukanya dia melekat, ya, melekat di dasar laut. Bukan berarti dia tidak bisa pindah tempat, tidak. Ya, dia bisa melekat, bisa juga pindah tempat ya. Oke, nah tubuhnya pipih, ya, tubuhnya pipih. Lalu cangkangnya bersegmen. Nah, cangkang bersegmen, lalu jumlahnya banyak. Nah, makanya dibilang poli. Poli itu artinya banyak. Placopora adalah segmen cangkangnya yang berruas-ruas gitu. Dan Amphiniura ini tidak punya mata maupun tentakel, ya. Jadi yang lebih berkembang di sini logika kita berarti adalah kemoreseptornya, ya. Nah, makanya dia ini lebih suka di tempat yang gelap. Nah, lalu radulanya ya besar, nah, ya, di jalur parutnya ya. Lalu jenis kelaminnya tersisa. Contohnya adalah chiton, Cytopleura, ya, itu contohnya. Nah, bagaimana chiton itu? Inilah dia. Nah, jadi mirip kayak seperti lintah atau mirip kayak seperti cacing pipih, ya. Nah, tidak ya. Nah, inilah ruas-ruas tubuhnya. Iya, lalu kita lihat morfologinya. Nah, ini. Nah, ini cangkangnya ketika dilepaskan, ini ternyata dia menunjukkan ruas-ruas, ya. Nah, lalu kita balikkan badannya. Nah, ini adalah bagian mulutnya. Lalu ini bagian anusnya, ya. Kalau ini kan dorsalnya, kalau ini berarti ventralnya, ya. Oke, lalu kakinya yang ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat dalam posisi seperti ini, ya, seperti biasa, kita nggak tahu mana kepala, mana kaki, mana kepala, mana bagian anusnya, gitu ya. Kalau dia pada saat dalam kondisi diam ya. Jadi kalau kita balikkan badannya, oh ini rupanya mulutnya. Oh, ini rupanya anus, ya. Oke. Baik, itu kelas pertama, anak gadis. Nah, masuk ke gadisnya. Gadisnya itu adalah gastropoda. Nah, gastro itu kan lambung, poda kaki. Nah, penggabungan kaki dengan perut. Nah, inilah dia. Ternyata perutnya itu dijadikan sebagai alat gerak. Nah, udah bisa ketebak hewan apa itu, ya. Baik, kita lihat deskripsinya. Nah, ternyata kakinya itu lebar dan pipih pada bagian sentral atau perut, ya. Dan untuk membantu pergerakannya ada lendir dari bagian anterior, ya, atau bagian depan untuk mempermudah pergerakannya, ya. Nah, ternyata dia memiliki daya rekat, makanya dia bisa berdiri secara horizontal, vertikal, ya. Dia bisa bergerak secara vertikal atau bidang miring yang, ya.
Nah, nggak jatuh ya. Jadi kalau dia berada pada jalan yang melukai tubuhnya, dia mengeluarkan lendir yang banyak ya. Nah, dalam arti sulit untuk berjalan, dia mengeluarkan lendir. Makanya kalau misalnya dibuat uji coba, ada samurai, lalu kita upayakan siput ini bergerak dari tepi ya, dari satu tepi menuju ke tepi satu lainnya. Nah, bayangkanlah samurai yang begitu tajam ya. Nah, lantas dia berupaya berjalan dan dia mengeluarkan lendirnya ya lebih banyak lagi supaya jangan melukai tubuhnya ya. Tapi kalau misalnya kau gerakan siput tadi dari kiri ke kanan, langsung sebelah dua ya. Oke, karena pemaksaan ya. Baik, ada cangkang. Nah, dia memiliki cangkang kerucut berpilin ya. Bisa kau bayangkan bagaimana siput kan, cangkangnya itu kan berpilin, mutar. Dan dia memiliki dua pasang tentakel di kepala, yaitu satu pasang tentakel yang panjang ya, dan dia memiliki bintik mata. Nah, ternyata di tentakel yang panjang itu ada bintik mata ya. Mungkin kalau kamu pernah lihat karikatur daripada siput, ya benar ya, ada kayak bentuk matanya dibuat ya kan. Atau mungkin pernah nonton SpongeBob ya kan. Lalu ada satu pasang tentakel pendek. Nah, ini sebagai peraba ya, sebagai peraba dan pembahu. Nah, lalu gonokoris ya. Nah, dia gonokoris, jantan betina terpisah. Nah, contohnya siput air, Limnea species, Rikicot, Achatina fulica, siput lumpur, Nazarius ya. Ternyata hewan inilah yang bertindak sebagai vektor terhadap cacing apa kemarin? Siput air adalah Gonorrhea sinensis atau cacing hati, cacing isap ya. Oke, kita lihat gambarnya. Inilah siput air. Nah, lalu ini adalah Rikicot yang mungkin sering kita lihat ya di kebun-kebun atau tanah-tanah lembab atau di sawah. Oke, lalu ada siput lumpur. Ini dia. Oke, jadi sudah kenal bagaimana kelompok gastropoda yang bergerak dengan perutnya, karena perut sebagai alat gerak ya. Nah, kemudian kita lihat scapupoda. Scapupoda adalah mollusca yang memiliki cangkang ya, biji taring yang kedua ujungnya terbuka ya. Panjangnya itu tidak terlalu panjang, 5 cm lah maksimumnya ya. Kemudian kakinya muncul dari ujung cangkang ya. Nah, cangkang mana? Cangkang yang besar. Lalu bagaimana sih yang kita lihat? Nah, sifatnya itu hidup terpendam dalam pasir ya, pasir laut ya, atau lumpur. Nah, jadi dia sifatnya di pantai dan berada di pasir. Dia menggali pasir itu, lalu tampak dari permukaan tanah itu seperti biji. Ada namanya Dentalium fulger ya. Nah, jadi hati-hati kalau kamu di pantai. Kadang ya kita kan lepas sendal, lepas sepatu, berlari sana ya, kejar ledaku kau kutangkap. Itulah yang terjadi di pantai ya, kejar-kejaran. Nah, hati-hati terpijak dentalium. Nah, mirip seperti gigi kan? Nah, baik, coba kita lihatnya. Inilah dia. Nah, ini dentaliumnya ya. Kemudian, nah inilah morfologinya. Nah, ini dia cangkangnya ya, ada yang kuncing, ini terbuka ya, ada yang besar. Nah, yang besar inilah tempat keluarnya kaki supaya dia bisa menggali pasir. Nah, kakinya yang mana? Nah, inilah dia. Nih ya. Nah, lalu ada mulutnya ya, capsula. Oke, untuk membantu pergerakannya juga. Ini bagian otaknya. Oke, lalu ini cangkangnya, mantelnya, rongga mantel ya, ada ginjalnya, nephridium, kelenjar pencernaan, gonadnya di sini, pasirnya ini. Nah, inilah yang runcing itu. Nah, makanya hati-hati main-main di pantai. Terpijak ya sama kayak mijak paku juga ya. Oke.
Baik, sekarang kita lihat cephalopoda. Cephalopoda ya, adalah hewan yang dari kata cepha. Cepha itu apa? Ya, itu adalah kepala, poda kaki. Nah, berarti ada apa? Kepala dengan kaki. Nah, ternyata kaki atau tentakel itu berada di kepala. Ya. Nah, cephalopoda ini umumnya hidup di laut, ada di tawar. Nah, dia memiliki sifon di kepala. Nah, sifon ini untuk pergerakan cepat, tadi sudah saya singgung. Nah, dia mengisap air lalu disemprotkan, maka gerakannya bisa lebih cepat. Itu digunakan saat jumpa dengan predatornya. Lalu ada kantung tinta. Nah, ini berada di bagian sentral ya. Nah, sebagai pertahanan diri. Ya, sebagai pertahanan diri, dan ini disebut dengan adaptasi apa ini di SMP? Adaptasi fisiologi kah atau adaptasi tingkah laku? Jawabnya adaptasi tingkah laku. Cephalopoda ini sudah dikategorikan moluska yang derajatnya tinggi karena dia sudah memiliki mata dan ukurannya besar ya, dan mampu memfokuskan sinar. Dalam arti sudah bisa melihat benda, dan sistem sarafnya pun sudah berkembang baik. Nah, reproduksinya dioecious ya. Dioecious berarti sama dengan Gonochorus tadi ya. Jantan betina terpisah dan fertilisasi internal dan mampu menghasilkan telur ya. Bagaimanakah struktur anatominya? Struktur anatominya ini ya seperti inilah ya. Jika kita melihat ada tentakel ya, tentakel. Kemudian ada radula, oke, statosit keseimbangannya ya. Nah, lalu funnel with valve atau cangkang ya. Kemudian anus, nah di sini anusnya ternyata ya. Nah, kemudian ada gil ya, insangnya ya. Nah, lalu ada kantung tintanya, oke. Intestine, ususnya. Nah, inilah jantungnya. Nah, ini adalah gonadnya menghasilkan gamet. Nah, ini adalah bagian jantungnya juga ya. Oke. Ini adalah posterior vena cava, pembuluh darah yang masih sederhana ya. Nah, ya. Vena cavanya ini masih singkat aja. Begitu darahnya keluar dari sini udah masuk ke seluruh bagian tubuh ya. Nah, ini mantel arteri ya ini. Lalu ini gonad menghasilkan gamet ya. Jadi mantelnya itu ini ya, melapisi permukaan tubuhnya gitu ya. Oke. Baik ya, jadi seperti itulah. Ini kalau yang ini berhubungan dengan pencernaannya ya. Otaknya di sini. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya adalah sotong atau Sepia officinalis, cumi-cumi ya, Loligo indica, gurita, Octopus vulgaris, Nautilus ya, sama namanya tetap juga Nautilus. Inilah dia. Ini sotong ya. Nah, ini sotong. Oke. Nah, ini adalah cumi-cumi. Ya, ini ya. Jadi kita harus bisa membedakan ini mana cumi-cumi, mana sotong. Kan inilah sotong itu ya. Oke, ini cumi-cumi ya. Nah, baik. Lalu guritanya ya begini. Ini gurita. Lalu ini ada Nautilusnya. Nah, ini sudah dikategorikan moluska yang langka juga ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana satu video tambahan tentang cephalopoda. Untuk video tentang cephalopoda ya. Sekarang Velocipoda. Velocipoda adalah Lamellibranchiata, sama ya. Nah, istilah lainnya Bivalvia. Jadi ingat ya, namanya ini ada 3 istilah. Velocipoda, Lamellibranchiata, Bivalvia. Dan mereka memiliki arti tersendiri. Ya. Nah, apa arti Velocipoda nih? Kaki berbentuk pipi. Nah, makanya disebut dengan Velocipoda. Veloci itu pipi, poda kaki. Ya. Nah, untuk apa? Melekat dan menggali pasir. Lalu ada insang seperti lembaran, itulah pengertian Lamellibranchiata. Lamella kan lembaran ya. Branchi itu adalah insang ya,
Jadi insangnya itu mirip seperti lembaran. Nah, kemudian dia memiliki 2 buah cangkang yang setangkup, artinya sejenis. Bentuknya ukuran sama. Di valve ya, di 2 ya, valve. Bisa kita tebak apa itu? Oh, ya, kerang. Kemudian pada cangkang ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan. Apa saja itu? Ada peristrakum, itulah ya. Nah, ini pada cangkangnya itu kerang lah kita bilang ya. Nah, ternyata di lapisan 2 itu namanya peristrakum dan dia mengandung kerang. Kemudian ada lapisan tengahnya perismatik. Nah, ini zat kapur. Yang kalau yang gimana untuk tahan terhadap nah, membuat dia keras kalsium karbonat. Dan ada nakrea, ini lapisan dalam. Ternyata di sini adalah tempat pembentukan mutiara. Tapi ingat ya, nggak semua kelompok kerang menghasilkan mutiara. Udah? Namun adanya nakrea ini membuat lapisannya itu lebih kilat. Ya, dan ada nakreas yang bisa menghasilkan mutiara, dan tidak semuanya kelompok kerang. Ada moluska atau ada kerang tertentu yang menghasilkan mutiara. Nah, sekarang kita lihat lapisannya. Inilah dia. Inilah bangsa kerang itu ya. Oke, nah ini kakinya ya. Nah, ini mangkalnya dan segala macamnya ya. Nah, sekarang kita sorot adalah cangkangnya. Nah, ini cangkangnya yang 3 lapisan. Baik, kita lihat pertama ini cangkok atau cangkang ya. Kemudian ini mantelnya. Nah, ini mantel ya. Lalu ini adalah sel epitel bersilia, berarti sudah tubuh yang lunak. Ini bagian tubuhnya, ini yang menyelimutinya, mantelnya. Lalu ini adalah sel penghasil nakreas. Oke, nah kita lihat dari atas dulu. Peristrakum, ini lapisan atas yang bersentuhan dengan luar ya. Nah, di sini mengandung zat tanduk. Lalu ada lapisan prismatik tadi ya, lapisan tengah. Disinilah zat kapur dan ada lapisan nakreas. Nah, lapisan nakreas ini yang kilat ya. Kalau kita belah kerang itu, ya kita buka kerang ya. Lalu kan cangkangnya itu kan kilat ya. Nah, itu adalah lapisan nakreas. Dah. Nah, lalu ada yang menghasilkan nakreas, itulah dia. Ini dia. Yang bersentuhan dengan mantel. Oke, jadi seperti yang kita ungkap tadi, mantel ini berperan membentuk cangkang ya, karena posisinya adalah di tengah antara tubuh lunak dengan cangkang. Tuh ya. Oke, kita paham ya urutannya ya, peristrakum, prismatik, dan nakrea. Baik, sekarang kita mau tahu gimana sih pembentukan mutiara ya, yang harganya mahal. Nah, ini kita lihat dulu videonya. Wah, hewan apa ya ini? Loh, kok ada mutiaranya? Oh, ini tiram mutiara, friends. Kalian sudah pernah melihatnya belum? Tiram mutiara atau kerang mutiara merupakan hewan tidak bertulang belakang dan bertubuh lunak. Tiram ini juga termasuk salah satu biota laut yang hampir semua bagian tubuhnya memiliki nilai jual. Wah, kalau begitu, hewan ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita ya, friends. Tiram membentuk mutiara atas respon pembelaan diri dari objek asing. Proses pembentukannya bermula ketika pasir, parasit, atau material organik lainnya menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka. Objek asing tersebut kemudian mengenai bagian mantel tiram, yakni lapisan yang melindungi organ dalam tiram. Lalu, tubuh tiram pun mendeteksi objek asing ini sebagai ancaman, sehingga mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut nekri. Zat nekri inilah yang akan menyelubungi objek asing tersebut hingga menjadi mutiara. Zat nekri sendiri terdiri dari kalsium karbonat, protein konsin, dan perlusin yang berfungsi sebagai lem yang merekatkan. Zat ini kemudian digabungkan dengan lapisan-lapisan yang hampir transparan dan menjadi mutiara yang berkilau. Seiring berjalannya waktu, lapisan nekri akan terus terbentuk dan memisahkan dari bagian tubuh tiram. Hal ini membuat tubuh tiram juga menjadi salah satu faktor pembentuk mutiara, friends. Saat ini, banyak tiram mutiara yang diternakan untuk menghasilkan mutiara karena harga jualnya yang sangat tinggi. Namun,
Tiram liar yang menghasilkan mutiara secara alami di alam bebas lebih memiliki nilai yang tinggi, friends. Sebab mutiara alami lebih jarang ditemukan. Mutiara dari tiram ini biasanya digunakan sebagai perhiasan yang memiliki rupa yang cantik dan berkilau ya, friends. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, bagaimana terbentuknya mutiara. Jadi kesimpulan gini, mutiara terbentuk ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Jadi yang kita lihat tadi itu, ini kan beternak ya. Kalau beternak kan pada umumnya adalah secara buatan. Nah, kalau secara alami itu ya tanpa ada bantuan manusia. Jadi di alam bebas. Tadi kan, nah ada suatu kerangkeng gitu, di situ dibuatnya, ya. Atas suatu saat nanti dia akan ambil mutiara. Tahu waktu pembentukannya? Wah, ternyata lama, 5 sampai 6 tahun. Ya, makin lama makin besar ya. Oke. Bisa aja sih di bawah 5 tahun, ya masih ukuran kecil gitu ya. Nah, baik. Jadi cukup lama ya. Nah, jadi kalau yang buatan itu ya itu sengaja dimasukkan pasir. Kalau yang secara alami adalah tanpa dimasukkan. Jadi ketika cangkangnya terbuka, masuk pasir atau benda asing, nah inilah membuat lapisan nafreas berupaya untuk melingkupinya. Ya, karena itu dianggap sebagai katakanlah lawan atau musuh ya. Nah, lalu mengeluarkan lendir. Nah, lendir itu nanti akan mengeras sekaligus menghancurkan benda asing tadi. Dan itulah yang menjadi mutiara. Gitu. Oke, bagaimana reproduksinya? Adalah secara dioecious ya, yaitu jantan betina terpisah. Ada juga monoecious ya, hermafrodit, berada dalam satu individu dua jenis alat kelamin. Nah, tetap melakukan fertilisasi internal. Nah, contohnya kerang anadara, sp spesies tiram mutiara namanya Pinctada margaritifera dan Pinctada martensi. Lalu ada kerang raksasa Tridacna spesies kerang hijau Mytilus viridis. Pteridonaphalis, ini adalah kerang pengobor kayu. Ya, maksudnya galangan kapal itu kan dari kayu tuh kan. Nah, itu bisa dibornya. Ya, kayak seperti rayap ya, dibornya maka galangan kapal menjadi berlubang. Oke ya, baik, kita lihat dulu gambarnya. Ini dia. Inilah anadara spesies. Inilah Pinctada margaritifera. Nah, yang menghasilkan mutiara tadi ya. Ini ya, wah, cukup ramai juga ya. Ini ya mutiaranya. Lalu ini Tridacna, kerang raksasa tadi ya. Oke, kemudian ini kerang hijau Mytilus viridis. Ini yang biasa dikonsumsi. Ini juga bisa juga dimakan sih ya. Kemudian, nah ini adalah Pteridonaphalis ya, dia mengebor galangan kapal. Nah, galangan kapal itu dari kayu. Inilah dia bisa merusak kayu, merusak galangan kapal sehingga bocor ya. Oke, nah itu baik. Jadi itulah yang merupakan bagian dari pembelajaran kita tentang moluska ya. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat kita semuanya. Terima kasih.